Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Toto Kusnindar. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk yang pertama, perkenalkan dengan saya. Saya adalah calon guru penggerak. Nama saya Toto Kusnindar dan fasilitator saya adalah Pustri Adminah serta pengajar praktik saya adalah Ibu Yayu Sugiyarti. Rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah setiap murid memiliki kemauan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dan selama ini, murid tidak suka dengan peraturan yang mengikat sehingga mereka akan melanggar peraturan yang ada. Ketika melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Tujuan aksi nyata tersebut adalah terciptanya kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dibuat dan disepakati oleh guru dan murid. Murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah tindakan yang akan dilakukan pertama adalah menemui kepala sekolah serta menjelaskan betapa pentingnya kegiatan disiplin positif. Yang kedua adalah meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendesiminasikan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi penyebaran pemahaman disiplin positif. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Yang kelima adalah memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan dari semua pihak terkait, dari kepala sekolah, rekan guru, murid, serta orang tua akan melancarkan dalam pembentukan keyakinan kelas yang akan menjadi disiplin positif. Berikut adalah kegiatan desiminasi yang ada di sekolah tentang pemahaman disiplin positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Yeni Turyati yang akan bertugas sebagai moderator dalam penyebaran pemahaman disiplin positif. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi dalam penyebaran pemahaman disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Kusnindar SPD, disilakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sokaraja dan yang terhormat Bapak Triyono selaku Kepala Sekolah. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita menyempatkan tentang desiminasi tentang penyebaran pemahaman disiplin positif. Ini adalah aksi nyata salah satu modul 1.4
tentang budaya positif di calon guru penggerak. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Tentang penyebaran pemahaman disiplin positif. Di sini Bapak Ibu guru mungkin sudah biasa ya tentang disiplin positif. Tapi hari ini kita akan bahas tentang disiplin positif. Bagaimana sih penerapan disiplin positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama kita buka. Disiplin positif itu tujuannya adalah untuk membangun positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam berinteraksi dengan murid untuk menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pentingnya lingkungan positif. Yang kedua, tujuan disiplin positif. Yang ketiga, cara guru menanamkan disiplin positif kepada murid. Selanjutnya, apakah diperlukan budaya positif atau lingkungan yang positif dalam pembelajaran di sekolah? Kita bisa ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Di standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif dapat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. interaktif, B. inspiratif, C. menyenangkan, D. menantang, E. memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan F. memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tujuan disiplin positif. Di sini ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Terus ini motivasinya adalah bersifat eksternal atau motivasi dari luar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Ini adalah motivasi dari internal. Tadi kalau yang dari eksternal itu dari luar. Kalau yang internal dari dalam diri sendiri. Tujuan disiplin positif. Guru menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Konsep menanamkan disiplin positif pada murid yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol, segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Harapan seorang guru itu memiliki murid yang berkarakter. Ilusi kontrol yang diungkapkan oleh Glasser, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma atau stimulus respon dari kontrol. Siapa yang memiliki kontrol sesungguhnya? Stimulus kontrolnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus kontrolnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dan di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini adalah hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Contohnya di sini ada kegiatan formatif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Pak Seno kelas makin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kegiatan formatif di atas, jawablah kedua pertanyaan ini. Kira-kira jawabannya apa dari pertanyaan ini? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kira-kira setuju atau tidak? Nanti bisa dilihat jawabannya di belakang. Terus yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Kita lihat jawabannya. Tadi jawaban pertanyaan pertama ini jawabannya tidak, karena perilaku Pak Seno termasuk hukuman yang akan dapat membuat murid tersakiti, kadang terkenang sampai tua, membuat murid tidak nyaman dengan paksaan, timbul konsep buruk pada diri murid, mendorong menyalahkan diri, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Hukuman dibuat guru menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan
menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Yang kedua, termasuk ke dalam hukuman karena bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di sini tentang konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati. Bedanya dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati atau sudah direncana. Sudah dibahas dan disetujui oleh guru, antara guru dengan murid sudah dibahas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Tadi yang sudah dilakukan berarti oleh kelas 3 oleh Mas Haya tadi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada teori dari Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon dalam Punishment be Reward tahun 1993 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Contohnya ini, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan merusak hukuman. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Di sini ada seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini dikutip dari Pendidikan Luhur Foundation for Excellence in Education tahun 2006. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival.
Yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima penguasaan atau power. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa manusia memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kalau di guru termasuk di kelompok kerja guru juga. Selanjutnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Mungkin di sini di kelas murid-murid panjenengan semua juga ada yang seperti itu. Selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu Ambar
guru wali kelas 2A di SD Blitar sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Sebelumnya, kira-kira menurut jenengan tadi yang Doni lakukan, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Alasan Doni, dia itu sering meminta bekal makan siang teman. Mesti berbeda-beda, antara Bu Supri, Bu Yeni, Bu Yohana, Pak Muji, Bu Ken, mesti berbeda alasannya. Mungkin Bu Yohana punya alasan bagaimana? Mungkin di rumah tidak diberikan makan. Mungkin, pagi hari. ya mungkin seperti itu lah. Kita lihat jawabannya berbeda-beda ya. Mungkin di sini merasa lapar itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup tadi. Yang atas ini kan 5 kebutuhan dasar ya. Terus merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ini tadi 5 posisi kontrol. Terus iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal itu lucu. Kebutuhan akan kesenangan tadi yang fun. Yang kelima, bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya. Kebutuhan akan kebebasan. Mungkin yang Bu Yohana tadi sampaikan sama dengan yang terakhir. Bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Karena tiap hari mungkin nasi goreng terus, jadi pengen ganti yang lain. Mungkin ada yang sosis, ada yang telur goreng, ada yang Kentucky dan bermacam-macam. Nah, ini jawaban Doni. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tadi. Berarti intinya mungkin salah satu anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya, jadi kurang kasih sayang. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan tadi yang tentang fun. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ini yang tadi disampaikan Bu Yohana. Nah, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah juga. Tapi kemarin saya melakukan di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, termasuk kelas 1 juga pernah waktu itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, nanti kita bahas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan juga.
Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebijakan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak untuk bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini kita membuat pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas juga di kelas 6 itu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tahapan membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang pertama adalah kita harus curah pendapat tentang masalah yang dihadapi oleh murid. Waktu itu saya di kelas 6, saya menanyakan, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Kelas kamu itu, kamu pengen kelas yang seperti apa sih? Nah, kita curah pendapat dulu. Terus curah pendapat murid tentang kelas impian. Kamu mau memimpikan kelas yang seperti apa sih? Rata-rata mereka, saya memimpikan kelas yang bersih. Terus ada lagi kelas yang tanpa pembulian, itu kemarin ada yang seperti itu. Terus tanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian. Nah, ditanyakan kira-kira untuk mencapai kelas impian kita harus seperti apa sih biar mencapai kelas impian. Selanjutnya adalah ambil kesimpulan diskusi murid, perjelas kesepakatan kelas. Tinjau kembali curah pendapat untuk mengubah peraturan menjadi nilai kebijakan atau keyakinan yang dituju. Yang terakhir, membuat poster atau tabel keyakinan kelas dengan disepakati semua warga kelas. Nah, ini waktu di kelas 6 kegiatan curah pendapat. Waktu itu saya membagikan stick note ke murid-murid kelas 6. Terus mereka tulis apa sih kamu inginkan untuk mencapai kelas impian. Apa saja sih untuk mencapai kelas impian itu? Mereka menulis. Akhirnya rata-rata mereka itu asik. Mereka beda-beda tulisannya. Tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Rata-rata mereka punya ide. Ini waktu curah pendapat tentang masalah yang dihadapi murid waktu di kelas 5. Ya, ini di kelas 5. Dan mereka waktu curah pendapat, mereka juga tak suruh maju, dibagi menjadi beberapa kelompok. Itu mereka mempresentasikan tentang masalah yang dihadapi, terus bagaimana sih cara mencari solusi. Teman-temannya menanggapi begitu. Nah, di sini ini kegiatannya waktu itu. Ini di kelas 1 juga. Curah pendapat murid tentang kelas impian, guru membagikan stiker pada murid, terus murid menulis kelas impian yang murid harapkan. Murid menempel hasil karya kelas impian. Guru membacakan kelas impian masing-masing murid. Ini di kelas 1 kemarin. Kelas 1 sangat antusias walaupun tulisannya belum lengkap, tapi keren kelas 1. Karena mereka bisa mengungkapkan, saya pengen kelas yang seperti ini, saya pengen kelas yang tidak ada pembulian,
saya pengen kelas yang bersih, saya pengen kelas yang kelasnya itu rapi, terus saya pengen kelas yang paling bagus di antara kelas-kelas yang lain sehingga kelasnya itu menjadi viral. Ada yang seperti itu kemarin kelas 1 kemarin. Kelasnya menjadi viral, jadi bisa untuk foto-foto untuk kelas yang lain datang ke kelas saya. Kelas itu ada yang seperti itu kemarin. Ini sama, terus murid menulis kelas impian yang murid harapkan. Ini masih di kelas 1 juga. Saya membacakan kelas impian yang murid-murid sudah tuliskan. Itu. Surat pendapat gagasan murid untuk mewujudkan kelas impian murid. Guru sudah tadi membagikan stick note, terus murid menulis hal yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas impian. Terus murid menempel hasil karya perwujudan kelas impian. Guru membacakan hal yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas impian. Murid membacakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ini di kelas 6 kemarin setelah dibuat, lalu salah satu membacakan di depan. Nah, setelah diskusi untuk memperjelas kesepakatan kelas, lalu saya bersama murid-murid mengambil kesimpulan. Apa sih yang langkah apa untuk membuat kelas impian? Nah, ini kelas impian di kelas 6. Tinjau kembali curah pendapat untuk mengubah peraturan menjadi nilai kebijakan. Keyakinan yang dituju. Contoh, kalau peraturan ini contoh seperti ini. Jangan lari di kelas, itu peraturan. Kalau keyakinan, berjalan di kelas, itu keyakinan, beda lagi. Kalau pertama tadi peraturan, jangan ada kata-kata jangan yang tidak boleh, itu dilarang, itu peraturan. Kalau keyakinan beda. Nah, terus ini buat poster tentang keyakinan kelas dan disepakati semua warga kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah dibuat kelas PCOK, tidak terlalu jelas tulisannya. Tulisannya saya bacakan dulu. Yang pertama adalah disiplin waktu. Keyakinan kelasnya ini sudah saya pasang di kelas 5 kemarin dan sudah disepakati oleh semua kelas, sudah ditandatangani oleh semua warga kelas 5 dan saya juga sudah tanda tangan di sana. Disiplin waktu itu mencakup banyak. Contohnya datang tidak boleh terlambat. Terus ketika sudah bel langsung masuk. Terus ketika jam istirahat ya silahkan istirahat, jangan gunakan untuk yang lain. Terus menjaga kebersihan kelas sudah jelas. Kalau jadwal piket yang dipikati. Terus yang paling utama, ketika masuk kelas, warga kelas 5, kelas 6 dan kelas 4 itu sudah terbiasa, termasuk kelas 3 juga. Ketika masuk kelas, yang mereka kejar pertama adalah jendela. Ya, masuk kelas kejar jendela langsung, bukan jendelanya. Karena ketika ruangan udaranya bersih, otomatis warga kelas itu sehat. Yang ketiga adalah bersikap baik dan menghargai semua orang. Nah, bersikap baik dan menghargai semua orang. Ini kalau dibuat peraturan juga bisa. Peraturan kata-katanya kan tidak boleh nakal, karena ada tidak boleh. Itu sudah peraturan. Kalau keyakinan bersikap baik dan menghargai semua orang. Terus ada lagi contoh tadi, disiplin waktu. Dibuat peraturan itu tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan. Tidak boleh tidak boleh berbicara di kelas sendiri. Itu peraturan. Kira-kira kalau dibuat dengan kata-kata yang lain pasti ada. Terus selanjutnya adalah kerja keras dan mandiri. Kerja keras dan mandiri. Di sini anak-anak kelas tinggi rata-rata sudah mandiri tentang pribadiannya.
Dan yang kelima adalah selalu menjaga kesehatan dan kebugaran. Karena ini keyakinan kelas PJOK, jadi tak tambahi satu. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran. Ketika orang tidak bugar, dia bisa sehat. Tapi kalau orang bugar, pasti sehat dan bugar. Mungkin dari sini ada yang belum jelas tentang keyakinan kelas, atau kita bisa bahas lagi dari satu persatu. Mungkin bisa diberi contoh yang lain. Mungkin contohnya tadi disiplin sudah, menjaga kebersihan. Dulu waktu saya masih SD dan sudah SMA juga, biasanya tulisannya kalau di peraturan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau sudah di keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah itu. Jadi beda ya katanya, antara peraturan dengan keyakinan itu sangat beda jauh. Buanglah sampah di tempatnya. Ya, buanglah sampah di tempatnya itu masuk keyakinan. Ya, itu tadi. Terus kalau contoh lagi, contoh disiplin waktu tadi. Tadi kan tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Nah, bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Kira-kira apa? Tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Apa? Bisa gunakanlah jam istirahat untuk jajan. Kan bisa. Itu sudah masuk keyakinan. Jadi di sana tidak ada larangan. Tidak boleh, tidak, jangan, tidak ada itu. Karena itu peraturan, kita ganti dengan keyakinan. Itu bedanya. Mungkin Bapak Ibu mungkin punya pengalaman tentang peraturan kelas yang berbeda atau peraturan kelas yang membuat siswanya itu tertekan. Kira-kira ada? Zaman dulu mungkin pas dengan waktu kecil atau zaman waktu SMP atau SMA atau SD atau zaman kuliah, peraturan sih membuat saya itu rasanya sebel. Itu mungkin ada mungkin. Ada kira-kira? Apa kira-kira Fiona? Tidak boleh ke kamar mandi pada saat jam pelajaran. Itu sangat menyakitkan kan? Tidak boleh ke kamar mandi saat jam pelajaran. Kira-kira bisa diganti apa Fiona itu? Ganti keyakinan. Apa kira-kira itu? Sebelum masuk dia. Nah itu bisa sebelum masuk. Silakan ke kamar Ya, bisa seperti itu juga bisa. Waktu kemarin saya masih ingat dari sini, anak-anak kan upacara. Anak-anak sebelum baris saya persilakan. Yang sakit silakan tidak usah ikut upacara. Itu masuk keyakinan juga. Terus yang mau kencing silakan kencing dulu sekarang. Itu masuk keyakinan juga. Walaupun kata-katanya terlalu panjang, bisa dipendekkan lagi itu. Terus tentang kerja keras dan mandiri. Kerja keras dan mandiri itu banyak di sini. Kemarin di sekolah kita waktu semester 1 ya, kita membuat menghias kelas. Kerja kerasnya anak-anak itu ini buktinya sudah ada. Kelas kerja kerasnya anak-anak dan kemandiriannya anak-anak itu sudah ada juga. Mandiri itu tidak harus tidak harus dia sendiri-sendiri lah, jadi bareng-bareng yang tidak merepotkan guru atau orang tuanya. Itu. Nah terus ini kemarin di kelas 5 sudah memajang poster tentang keyakinan kelas di kelas. Dan kelas 5 kemarin sudah tanda tangan semua dan sudah setuju lah tentang keyakinan kelasnya. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi? Kita bahas di sini. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Resor dan Gosen tahun 1996. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebijakan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai guru, kita masuknya yang paling bawah, yang manajer. Sebagai penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seseorang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas." Itu penghukum. Guru yang seperti itu, kata-katanya seperti itu kalau penghukum. "Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Terus yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ini guru yang membuat rasa bersalah. "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Biasanya kadang mungkin dulu lah kita seperti itu. Tapi sekarang kalau sudah tahu ya jangan seperti itu ya. Terus ada lagi nih, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Tuh, mungkin saya dulu seperti itu juga. Tapi saya setelah tahu ya saya tidak seperti itu lagi lah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mungkin kita pernah seperti itu juga dengan murid kita. Di posisi ini murid akan memiliki pilihan diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Itu tentang membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid.
melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman yang pada guru biasanya negatif atau positif. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Biasanya seperti itu, muridnya kecewa karena dianggap teman. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Contohnya, Bu Yohana sedang izin dinas, terus diisi oleh Buken. Buken ternyata lebih baik dari Bu Yohana, cara mengajarnya lebih lembut. Nah, terus setelah selesai, datang lagi Bu Yohana sama masih dinas luar. Yang datang adalah Bu Supri. Ternyata Bu Supri itu lebih galak daripada Buken. Lah, akhirnya anak, wah, saya diajar Buken saja lah. Itu guru yang dianggap teman seperti itu. Jadi dia tidak mau diajar orang lain kalau orang lain itu lebih galak dari guru yang dia sukai. Itu pemantau yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Terus, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Atau konsekuensinya apa ini? Itu adalah posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir adalah posisi manajer yang terakhir ini. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, bukan membebaskan, tapi kita mempersilahkan perilakunya. Kamu seperti ini, kamu harus bagaimana sih? Dan kamu memperbaiki kelakuan kamu yang seperti ini. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Contohnya seperti ini. Bukan membuang sampah sembarangan tuh. Tanya kita, apa sih keyakinan kelas kita? Kok kamu bisa membuang sampah sembarangan? Kan tadi ada satu, dijaga kebersihan ya, menjaga kebersihan. Nah itu keyakinan kelas kita. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaiki? Itulah seorang manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu?
Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itulah kata-kata seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini di posisi menghukum. Ini contoh motivasi. Guru berbuat sebagai penghukum. Guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, terus membuat orang merasa bersalah, pada berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, saya itu kecewa, itu terus di teman itu membuatkan alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur, dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan guru berkata ada hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata dampak pada murid. Nah, di sini dimotivasi, saya akan bacakan yang lain. Dampak pada murid di penghukum, mengulangi kesalahan, membuat orang bersalah merasa rendah diri. Di posisi teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada gurunya tadi itu. Nama posisi teman. Terus di posisi pemantau, menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Di posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Terus ada menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas, biasanya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, terus ada lagi, kamu itu bukan satu-satunya berbuat seperti itu. Teman kamu juga ada, bapak juga pernah seperti itu. Itu termasuk menstabilkan identitas. Itu cara-cara segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan murid. Terus selanjutnya ada, kamu itu ingin menjadi yang seperti apa sih? Kamu inginnya apa sih? Seperti itu juga. Itu ada lagi yang validasi kebutuhan. Bisa nih kamu melakukan itu, apa sih? Bisa nih kamu melakukan itu, kamu inginnya apa? Itu yang validasi kebutuhan. Nah, dan di sini tentang menstabilkan identitas, guru berkata itu namanya seperti biasanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu tentang segitiga restitusi. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, pertama kita gunakan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu identitasnya. Terus Bapak juga pernah berbuat salah. Terus selanjutnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Inilah segitiga restitusi. Terus yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Ini validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Bisanya kamu melakukan itu kenapa? Itu adalah validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu,
Tetapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok? Nah, ini yang validasi kebutuhan. Ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Tadi contohnya disiplin sudah ada, terus menjaga kebersihan, terus nilai universal apa yang telah kita sepakati? Contohnya anak yang terlambat sekolah, nilai universal apa yang telah kita sepakati tadi kan? Kedisiplinan berarti kan. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, dan di sini ada contoh video tentang penerapan segitiga restitusi. Mbak Dia, kamu tahu apa tidak? Kira-kira tak panggil ke sini kenapa? Nggak tahu, Pak. Nah, Mbak Dia, tadi berangkatnya jam berapa? Jam 7:30 tadi. Jam 7:30 lebih. Mbak Dia tahu kan aturan di sekolah kita masuknya jam berapa? 7:30. Berarti Mbak Dia tadi kan terlambat ya? Kenapa sih Mbak Dia bisa terlambat? Tidurnya kemalaman. Oh, semalam nonton apa atau bermain apa? Main game. Oh, bermain game di HP. Iya. Berarti penyebabnya. Pak Guru juga dulu pernah seperti Mbak Dea datang terlambat ke sekolah, dan itu manusiawi. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan manusia itu berbeda-beda. Menurut Mbak Dea, datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum. Keyakinan kelas kita apa? Salah satunya apa coba? Masih ingat? Satunya tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus disiplin kan termasuk tepat waktu juga tadi ya berangkatnya sebelum masuk, baru Mbak Dea harus sudah di sini. Kira-kira menurut Mbak Dea, biar Mbak Dea itu bangunnya tidak terlalu siang itu bagaimana sih? Tidurnya Nah, terus alarm. melarang alarm di HP atau di jam waker ya. Ya, lalu Menyuruh ibu untuk membangun. nah iya seperti itu. Semoga dengan seperti itu Mbak Dea kedepannya sudah tidak ada terlambat lagi. Dan kira-kira Mbak Dea sanggup apa tidak melaksanakannya? Ya, jadi Mbak Dea mulai besok tidak akan terlambat lagi ya. Semangat ya. Ya, terima kasih. Cerahku, matahari bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Oktaviana, kelas 5 SD Negeri 2 Sokaraja. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Toto, saya sangat senang. Karena saya dapat memecahkan dan mendapat solusi dari permasalahan terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Toto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti, terima kasihku. Ya, itu contoh tentang segitiga restitusi. Nah, sampai sini kira-kira sudah jelas atau belum kira-kira Bapak Ibu? Tadi tentang segitiga restitusi. Intinya itu ada tentang tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Ada, Pak.
Ya, silakan Bu Yohana. Keyakinan kelas sangat bagus untuk dipraktekkan di dalam kelas ya, untuk kebiasaan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas sangat bagus dipraktekkan di dalam kelas untuk membangun budaya positif di kelas. Tadi Pak Toto sudah menjelaskan tentang contoh murid yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas, membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana langkah yang tepat diambil untuk membuat anak tersebut jerah? Kiranya pertanyaan saya hanya ini saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Yohana. Tadi di contoh itu tentang anak yang terlambat ya. Nah, tadi Bu Yohana menanyakan tentang membuat anak baik jerah dengan segitiga restitusi seperti apa sih caranya. Nah, kita buka lagi dari awal. Nah ini kita pertama validasi kebutuhan. Kamu apa sih bisa membuang sampah tadi tidak tempatnya? Maksudnya dia jawabnya beda-beda. Mungkin jawabnya malas Pak karena tempat sampahnya jauh. Bisa seperti itu. Ya, terus malas Pak karena tanggung lah. Bisa berbeda-beda. Tuh, kita tanyakan dulu, kita validasi kebutuhan dia butuh itu seperti apa sih. Terus yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Ketika kamu buang sampah sembarangan tidak di tempatnya, kamu nanti lingkungannya bagaimana sih kira-kira tadi? Kamu buang sampah di sini contohnya tidak di tempat sampah. Nanti ketika kamu satu orang buang sampah di sini, anak yang lain sama buang sampah di sini, satu sekolahan buang sampah sembarangan, kira-kira nanti jadinya seperti apa sih sekolahan kamu? Oh, sekolahannya jadi kotor Pak. Itu kita tanyakan dulu keyakinannya. Terus kalau kamu buang sampah tidak tempatnya, sesuai atau tidak sih dengan keyakinan kelas kita? Tadi keyakinan kelas kita kan ada disiplin, ada menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Itu berarti kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Terus validasi kebutuhan tadi. Ketika sudah seperti itu, kamu pengennya seperti apa sih untuk menebus kesalahan kamu tadi? Jadi guru kan tidak memberi hukuman. Nah, mungkin kita juga tidak memberi contoh. Contohnya ini, jangan terus seperti itu. Biar anak itu punya rasa setelah saya melakukan seperti itu untuk menebus kesalahan saya, gampangnya lah ya. Saya pengen seperti ini Pak Guru. Nah, kira-kira apa tadi? Contohnya tadi mau sampah di tidak tempatnya ya. Mungkin dia punya ide, Pak Guru, saya tidak akan mengulangi lagi lah. Saya malahan pengen mengajak teman-teman saya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Itu divalidasi kebutuhan. Ya, seperti itu. Ajak teman-temannya, ajak teman-teman yang lain. Jadi kan yang terlibat tidak hanya satu anak itu, sehingga semua teman-temannya di kelasnya itu terlibat hal positif dari perbuatannya tadi itu. Mungkin jawaban saya seperti itu Bu Yohana. Bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang lain sudah cukup karena waktunya sudah mepet, sehingga kita sambung lain kali. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SD Negeri 2 Sokaraja, rekan kerja dari Bapak Toto Kusmindar. Desiminasi yang disampaikan sangat bagus diterapkan di SD Negeri 2 Sokaraja, terutama mengenai disiplin positif untuk murid. Karena masih banyak murid di SD ini, mereka itu disiplin tetapi faktor ekstrinsik bukan dari faktor intrinsik. Dari situ kita sebagai guru juga bisa mengetahui bahwa kita berposisi sebagai pemberi hukuman, pemantau, sebagai teman ataupun sebagai manajer. Semoga dengan adanya desiminasi ini bisa kita terapkan di lingkungan SD Negeri 2 Sokaraja. Terima kasih.